Nggak terlalu sulit, alhamdulillah, untuk nyari makanan-makanan yang sesuai sama lidah kita. Ada hari-hari dimana tuh pas siang-siang itu terik, panas, pokoknya kering gitu. Hai guys, balik lagi ke channel kita bareng aku di sini Anissa. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang suka dukanya tinggal di Amerika. Jadi, memang di sini aku itu tinggal baru 1 tahun sejak Juli tahun lalu. Nah, makanya di sini suka duka yang aku alami ini bener-bener yang aku alamin aja. Langsung aja kita mulai. Pertama itu yang pasti dukanya tinggal di sini itu jauh dari keluarga. Cuman kita itu suka video call lewat WhatsApp. Jadi sebenarnya kita komunikasi terus. Walaupun aku pas di Indonesia itu memang rumahnya nggak terlalu jauh dari tempat tinggal orang tua aku, tapi aku dulu juga pernah ngekos dan juga pernah jauh dari orang tua. Yang kedua adalah bersosialisasi. Nah, kalau untuk sosialisasi sendiri di sini alhamdulillah aku nggak terlalu banyak kendala sih. Mungkin karena bahasa yang dipakai di sini itu bahasa Inggris dan memang kita juga udah belajar gitu sebelumnya ya. Dari zaman kita sekolah itu udah belajar bahasa Inggris kayak apa. Cuman memang pas pertama kali datang ke sini adalah itu nggak langsung sinkron gitu antara bahasa Inggris yang diucapin sama native atau orang asli sini sama orang asing gitu. Biasanya mereka itu punya aksen atau logatnya sendiri. Nah, kalau misalnya orang lokal nih udah mulai ngomong ke aku pas pertama kali ya, itu tuh aku rada mikir gitu dan suka cross check ke suami aku. Ini bener nggak sih artinya begini gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris pun kalau misal kita dari sebelum datang ke sini itu udah banyak belajar, begitu kita percakapan, kita ngobrol langsung sama orang lokal itu bisa beda gitu. Ditambah kita itu sebenarnya kan tinggalnya di apartemen ya. Jadi yang tinggalnya di apartemen itu ibaratnya kita masing-masing aja. Biasa kalau kita balik ke apartemen, kita langsung naik masuk ke unit apartemen kita masing-masing. Jadi nggak ada misal kita main ke rumah tetangga, main ke apartemen tetangga, atau misal ketemu tetangga terus hai kayak gitu. Kalau di Indonesia kan sering banget ya ngobrol bareng tetangga. Nah, kalau di sini kita jarang banget ketemu sama tetangga. Paling kita itu nggak sengaja misal nih ketemu di playground, karena biasa kan aku ngajak Diandra main ke playground. Terus di sana itu ketemu sama orang tua yang memang punya anak sepantaran Diandra. Di situ main-main bareng, terus akhirnya kita jadi saling kenal. Dan itu memang mereka yang tinggal di satu komplek apartemen yang sama. Nanti aku juga bakal bikin video tentang gimana sih lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita di sini. Kalau untuk makanan sendiri di sini kita ngerasain nggak terlalu signifikan ya. Ibaratnya di sini itu supermarket Asia itu banyak dan juga harganya wajar karena kan bukan bahan makanan yang banyak dicari orang di sini. Kita juga lebih banyak masak di rumah. Juga biasanya nih beli daging di toko daging yang halal. Nah, kalau misalnya beli daging di supermarket yang umum kayak gitu itu belum tentu ada tanda halalnya. Beli bahan makanan yang Asia itu di supermarket Asia itu sebar banyak, nggak jauh dari tempat tinggal kita. Beli dagingnya kita di toko daging halal. Yang pasti kita itu harus mandiri gitu ya. Kita di Indonesia mungkin masih bisa minta tolong sama orang tua, "Bun, tolong dong ini," bisa banyak yang backup keluarga ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau di sini cuman kita berdua, apapun kita kerjain sendiri, dimulai dari nyuci, masak, mandiin Diandra, nyuapin, beresin rumah. Terus kalau untuk laundry biasanya itu udah ada tempat laundrynya khusus. Jadi kita cuman perlu keluar dari apartemen, terus abis itu kita ke tempat laundry dan nyuci baju di situ. Kurang lebih $1 lah buat sekali nyuci. Biasanya nyuci juga, terus nanti pakai mesin pengering juga, jadi 2 kali. Dan itu biasanya kita dalam seminggu itu ada 1-2 kali nyuci. Itu gimana cara kita ngakalin untuk
percucian baju yang ada di rumah kita. Terus yang kelima itu dari segi keamanan. Nah, kalau dibilang di sini itu aman banget, enggak juga. Jadi relatif, berbeda state atau berbeda wilayah itu juga bisa berbeda tingkat keamanannya. Walaupun begitu, kita tetap ya, namanya kita punya anak kecil, apalagi kalau misalnya aku berdua sama Giandra itu pasti kita kunci apartemen. Dan juga sekarang kebetulan itu udah double lock di komplek apartemen. Di lantai bawahnya itu mereka udah pasang kunci gitu. Jadi orang yang hanya punya RFID, kayak semacam RFID gitu, yang di tap yang bisa masuk ke dalam apartemen. Jadi pengamanannya ada 2 lapis. Di apartemen itu nggak ada security sih, tapi banyak ditemuin mobil-mobil polisi di sekitar kita. Yang keenam, dari segi transportasi, alhamdulillah ya nggak terlalu banyak kendala ya, karena kan kita walaupun naik bus, kadang juga naik sepeda juga. Kebetulan ini sekarang aku lokasinya ada di kampusnya suami, jadi aku kesini tadi naik sepeda. Nah, itu naik sepeda juga alhamdulillah udah enak banget gitu, karena juga nggak terlalu jauh dari apartemen. Terus selain itu bisa naik bus itu kita jadwalnya bisa ngelihat, ada situsnya sendiri. Jadi kita bisa ancang-ancang nih, kalau misalnya kita mau berangkat, kita udah ngeliat dulu tuh jadwal busnya berangkatnya jam berapa atau posisinya lagi di mana. Terus kita arahnya mau kemana itu ada atau enggak. Kalaupun misal lagi nggak ada bus, jadi kita bisa juga pakai Uber, transportasi yang sistemnya udah online, jadi pakai Uber atau pakai Lyft tuh buat transportasinya. Kalau di sini alhamdulillah polusinya juga relatif dikit ya. Memang kalau dari udaranya segar. Nanti aku juga bakal tunjukin rumah-rumah orang yang tinggal di sini itu kayak gimana, halamannya itu kayak gimana. Udaranya tuh di sini segar karena juga banyak penghijauan. Terus kalau untuk tingkat kesenjangan ya, itu relatif sih. Kebetulan di tempat kita tinggal ini di Maryland, di sini tuh kelihatannya orang-orang punya rumahnya sendiri atau tinggal di apartemennya masing-masing. Nah, mungkin berbeda wilayah, berbeda juga ya lingkungannya kayak gimana. Cuman yang pasti di Maryland itu kelihatannya kehidupannya alhamdulillah orang-orang di sini layak lah. Yang terakhir ya, buat suka duka tinggal di sini. Jadi di sini tuh ada 4 musim. Musim dingin, musim gugur, musim panas, sama musim semi. Nah, kalau kita sendiri ditanya paling suka musim apa, kita paling suka musim semi. Jadi musim semi itu biasanya dia lebih banyak angin, terus nggak terlalu terik, tapi juga nggak terlalu dingin, makanya enak buat jalan-jalan. Nah, kalau misalnya musim dingin, itu tuh bisa dingin banget, bisa sampai minus. Kita itu kalau keluar dari rumah harus pakai baju berlapis-lapis. Terus juga hawanya, kalau keluar di musim dingin, hawanya itu capek gitu kalau misalnya keluar berlama-lama. Makanya kita pengen cepet-cepet masuk ke rumah kalau misal kita jalan-jalan pas lagi musim dingin. Di sini nih sekarang lagi musim panas, ini tuh suhunya sekitar 25 derajat Celcius. Jadi cerah dan mataharinya juga udah mulai berasa gitu. Nanti ada hari-hari dimana tuh pas siang-siang itu terik, panas, pokoknya kering gitu. Cuman bedanya sama di Indonesia adalah kalau di sini kita nggak terlalu keringetan. Jadi mungkin kelembabannya itu di sini lebih rendah gitu. Makanya nggak terlalu keringetan. Sedangkan kalau di Indonesia dengan suhu yang mungkin sama atau mungkin nggak sepanas di sini, itu bisa lebih banyak keringetnya di sana. Paling tadi suka dukanya aku selama tinggal di sini di Amerika. Mungkin kita rangkum ya. Jadi yang pertama itu jauh dari keluarga. Terus yang kedua dari bersosialisasi, alhamdulillah nggak terlalu banyak kendala. 3, kita di sini tuh harus hidup mandiri. Gak bisa ada pikiran aku mau balik aja deh sekarang gitu, apalagi bawa keluarga ya. Selanjutnya makanan, itu makanan kita juga nggak terlalu sulit alhamdulillah untuk nyari makanan yang sesuai sama lidah kita. Dari segi bahasa
itu juga kita nggak terlalu banyak kendala. Alhamdulillah. Dari segi keamanan, yang penting kita selalu aware sama lingkungan atau sadar sama lingkungan di sekitar kita aja, ya insya Allah aman. Transportasi juga kita biasa naik bus, kalau enggak naik sepeda, atau kalau misalnya lagi buru-buru naik Uber atau Lyft. Terus di sini juga relatif nggak terlalu banyak polusi. Yang terakhir itu di sini 4 musim, makanya baju yang kita bawa dari Indonesia itu juga buat 4 musim, nggak bisa buat untuk musim panas doang, supaya kita lebih siap buat ngadepin 4 musim selama tinggal di sini. Jadi segitu aja 9 suka duka aku selama tinggal di Amerika. Nah, semoga ngasih gambaran buat teman-teman yang memang pengen ke sini, ke Amerika atau ke luar negeri. Thank you semuanya yang udah nonton channel kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!